Selamat datang di Layar Teologi, Pusat Kajian Monoteisme Alkitabiah berakar dalam Yahudi, berbuah bersama Islam. Topik kita adalah fenomena yang sangat menarik dalam Alkitab Ibrani. Sebuah kitab suci yang berdiri tegak di atas monoteisme, keyakinan bahwa Allah itu satu, namun secara mengejutkan, kitab ini menyapa Allah dengan gelar-gelar yang berbentuk jamak. Bukan hanya satu gelar, tetapi setidaknya 7 gelar ilahi yang secara gramatikal berbentuk jamak, namun secara konsisten dipahami bermakna tunggal. Judulnya, kalau boleh saya pinjam dari sebuah kajian filologis yang menjadi dasar episode ini, jamak gramatikal, esa personal. 7 gelar ilahi yang berbentuk jamak tetapi bermakna tunggal dalam bingkai monoteisme Alkitabiah. Mengapa ini penting? Karena selama berabad-abad, bentuk jamak ini telah ditarik ke berbagai arah oleh berbagai tradisi teologis. Ada yang menjadikannya bukti bahwa Allah sesungguhnya terdiri dari beberapa pribadi. Ada yang menganggapnya sekadar keanehan tata bahasa kuno, dan ada yang melihatnya sebagai sesuatu yang jauh lebih kaya dan lebih canggih dari kedua posisi itu. Saya ingin mengajak Anda menyelami pertanyaan ini bersama-sama, bukan dengan tergesa-gesa mengambil kesimpulan, melainkan dengan membiarkan data linguistik, bukti manuskrip, konteks sejarah, dan refleksi teologis berbicara sendiri. Dan saya berjanji, perjalanan ini akan mengubah cara Anda melihat kata-kata dalam Alkitab. Mari kita mulai dari anomali dasarnya. Bayangkan Anda membuka Alkitab Ibrani, Kitab Kejadian ayat pertama. Di sana tertulis, Bereshit bara Elohim. Pada mulanya Allah menciptakan. Kata Elohim yang diterjemahkan Allah secara bentuk adalah kata benda jamak. Akhiran im dalam bahasa Ibrani adalah penanda jamak maskulin, sama seperti susim berarti kuda-kuda dari sus yang berarti kuda. Tetapi verba yang mengikutinya, bara, adalah bentuk tunggal. Kalau penulisnya bermaksud mengatakan para Allah menciptakan, tata bahasa Ibrani menuntut verba jamak, baru. Fakta bahwa verbanya tunggal menunjukkan bahwa subjeknya, meskipun berbentuk jamak, dipahami sebagai satu entitas tunggal. Inilah yang oleh para ahli tata bahasa Ibrani disebut pluralis excellentiae, atau kadang disebut juga pluralis majestatis, jamak keagungan. Istilah ini mungkin terdengar asing, tetapi konsepnya sebenarnya cukup sederhana. Wilhelm Gesenius, seorang pakar bahasa Ibrani abad ke-19 yang karyanya sampai hari ini masih menjadi rujukan standar, menjelaskannya dalam paragraf 124 tata bahasa Ibraninya yang monumental. Ia menulis bahwa bentuk jamak dalam bahasa Ibrani tidak selalu menandakan pluralitas numerik, artinya tidak selalu berarti banyak. Ada penggunaan jamak untuk abstraksi, untuk kolektivitas, dan untuk apa yang ia sebut keagungan atau intensifikasi. Dalam kata-katanya sendiri, bentuk ini menjumlahkan berbagai karakteristik yang melekat pada gagasan akar kata, di samping memiliki makna sekunder berupa intensifikasi dari gagasan original. Apa artinya itu dalam bahasa sehari-hari? Begini, ketika bahasa Ibrani memakai bentuk jamak untuk Elohim sebagai sebutan bagi Allah Israel, ia tidak sedang mengatakan ada banyak Allah. Ia sedang mengatakan sesuatu seperti yang satu ini begitu besar, begitu agung, begitu penuh, sehingga kata benda tunggal biasa tidak cukup untuk menampungnya. Bayangkan sebuah gelas kecil yang mencoba menampung air samudra. Gelas itu perlu diperbesar bukan karena airnya banyak jenis, tetapi karena volumenya melampaui kapasitas wadah biasa. Itulah yang dilakukan bentuk jamak ini. Ia memperbesar wadah linguistik, bukan memperbanyak isinya. Dan ini bukan fenomena yang terisolasi pada kata Elohim saja. Dokumen kajian kita mengidentifikasi setidaknya 7 gelar ilahi yang menampilkan pola yang persis sama. 7 gelar itu adalah, pertama, Elohim itu sendiri, Allah. Kedua, Boreacha, penciptamu, dari Pengkhotbah 12 ayat 1. Ketiga, Osaik, pembuatmu, dari Yesaya 54 ayat 5. Keempat, Boalayik, suamimu, juga dari Yesaya 54 ayat 5. Kelima, Kedoshim, yang maha suci, dari Amsal 9 ayat 10 dan Hosea 12 ayat 1. Keenam, Adonai atau Adonim, yang berarti Tuan, yang muncul lebih dari 300 kali. Dan ketujuh, Elyonim, yang maha tinggi, yang muncul dalam bentuk jamak, terutama dalam teks-teks Aram seperti kitab Daniel. Sekarang, sebelum kita masuk ke masing-masing gelar, saya ingin memperkuat fondasi linguistik ini sedikit lebih dalam, karena disinilah segeluruh argumen berdiri atau jatuh. Kita perlu memahami apa yang disebut kesesuaian numerus yang asimetris, istilah teknis yang kedengarannya kompleks tetapi maknanya sangat gamblang. Dalam bahasa Ibrani, seperti juga dalam banyak bahasa, subjek dan predikat harus bersepakat dalam hal jumlah. Subjek tunggal menginta verba tunggal, subjek jamak menginta verba jamak. Ini disebut concord atau kesesuaian gramatikal. Nah, yang terjadi dengan Elohim dan keenam gelar lainnya adalah kesesuaian yang asimetris. Kata bendanya jamak, tetapi verba dan adjektifanya tunggal. Elohim bara, bukan Elohim baru. Allah menciptakan, verba tunggal. Ini seperti kalau dalam bahasa Indonesia seseorang berkata para guru mengajar, verbanya cocok dengan para yang jamak. Tetapi bayangkan seseorang berkata para guru mengajarnya sendiri dengan imbuhan tunggal. Itu aneh, kecuali para guru di sini memang bukan jamak numerik, melainkan semacam gelar kehormatan untuk satu guru besar. Gesenius mencatat bahwa pola asimetris ini sangat konsisten. Ia menulis bahwa bahasa telah sepenuhnya menolak gagasan pluralitas numerik dalam Elohim, manakala kata itu mengacu pada satu Allah, sebagaimana dibuktikan bahwa kata ini hampir selalu disandingkan dengan atribut tunggal.
Waltke dan O'Connor, dua pakar lain yang bukunya An Introduction to Biblical Hebrew Syntax menjadi standar di seminari-seminari teologis dunia, menyebut fenomena ini intensif plural, referennya tunggal, tetapi konsepnya diperbanyak secara internal sebagai ekspresi kepenuhan dan keagungan. Dan ini bukan kehasisan bahasa Ibrani yang terisolasi. Dokumen kajian kita menunjukkan bahwa pola serupa ditemukan dalam bahasa-bahasa Semit lain. Disinilah konteks semitik komparatif menjadi sangat mencerahkan. Mari kita lihat 3 bukti dari dunia kuno. Pertama, surat-surat Amarna, sebuah koleksi korespondensi diplomatik dari abad ke-14 sebelum Masehi yang ditemukan di Mesir. Dalam surat-surat ini, para raja vasal Kanaan menyapa Fir'aun Mesir dengan sebutan Dingir Meshiah, yang secara harfiah berarti dewa-dewaku, bentuk jamak. Tetapi verba yang mengikutinya tunggal, dan jelas bahwa yang dimaksud adalah satu orang Fir'aun, bukan banyak dewa. Ini adalah strategi kesopanan dan keagungan, menyapa satu penguasa dengan bentuk jamak untuk menyatakan otoritas absolutnya. Kedua, bahasa Ge'ez, bahasa liturgis gereja Ethiopia kuno. Dalam bahasa Ge'ez, kata untuk Allah adalah amlak, yang secara morfologis adalah broken plural, suatu bentuk jamak yang khas dalam bahasa-bahasa Semit, dari kata yang berarti raja. Namun dalam penggunaannya, amlak selalu bermakna satu Allah, satu raja di atas segala raja. Pola ini identik dengan Elohim dalam bahasa Ibrani. Dan yang ketiga, teks-teks Ugaritis, sebuah kota ancing di pesisir Suriah yang reruntuhan pustakanya memberikan banyak cahaya pada bahasa dan budaya Semit Barat Daya, kelompok bahasa yang juga mencakup bahasa Ibrani. Di Ugarit, bentuk jamak digunakan untuk meninggikan status ilahi, bukan untuk menghitung jumlah dewa. Dengan kata lain, apa yang kita temukan dalam Alkitab Ibrani bukanlah anomali linguistik yang harus dijelaskan dengan teologis khusus. Ini adalah bagian dari strategi retoris yang lebih luas dalam dunia Semit kuno. Bentuk jamak sebagai apa yang dokumen kajian kita sebut bentuk beku atau frozen form yang membawa muatan otoritas absolut, bukan aritmatika. Halaman 6. Dengan fondasi itu, sekarang mari kita masuk ke masing-masing gelar. Kita mulai dari yang paling besar dan paling sering dibahas, Elohim. Elohim muncul lebih dari 2.500 kali dalam Alkitab Ibrani. Ini adalah gelar ilahi yang paling dominan dan sekaligus yang paling banyak diperdebatkan karena bentuk jamaknya. Dalam konteks monoteisme Israel, Elohim berfungsi sebagai apa yang bisa kita sebut konsentrasi otoritas. Mark S. Smith, seorang pakar studi Alkitab dan agama-agama Timur Dekat kuno dari New York University, menunjukkan dalam karyanya bahwa penggunaan Elohim untuk Yahweh memiliki dimensi polemik. Segala otoritas yang dalam budaya sekitar tersebar di antara banyak dewa, dalam tradisi Israel dipusatkan pada satu pribadi. Bentuk jamaknya, dalam pandangan ini, bukan sisa politeisme, melainkan justru senjata melawan politeisme. Ia mengatakan, segala yang kalian sembah sebagai dewa-dewa yang terpisah, sesungguhnya adalah kapasitas dari satu Allah saja. Tradisi Yahudi, dari zaman rabbinik hingga rabi-rabi kontemporer, dengan tegas membaca Elohim dalam kerangka ini. Rabbi Tovia Singer, dari Outreach Judaism, menyatakan bahwa Elohim adalah jamak bentuk dengan arti tunggal, sebuah idiom Ibrani, dan bahwa menjadikannya bukti pluralitas pribadi ilahi adalah kekeliruan yang tidak diakui dalam tradisi Yahudi manapun sepanjang sejarahnya. Bahkan komentar dari tradisi Kristen arus utama, misalnya NIV Study Bible, yang secara teologis trinitarian, mengakui bahwa Elohim adalah pluralis intensif yang bermakna tunggal. Jadi, gelar pertama ini sudah menetapkan pola dasar kita. Bentuk jamak, makna tunggal, fungsi intensifikasi dan pengagungan. Gelar kedua dan ketiga bisa kita bahas bersama karena mereka saling terkait secara semantis. Pencipta dan pembuat. Untuk pencipta, teks kuncinya adalah Pengkhotbah 12 ayat 1. Dalam teks Ibrani, ayat ini berbunyi, Uzekhor et borecha bimei bechurotecha. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu. Kata borecha secara morfologis tampak sebagai partisipium, yaitu bentuk kata kerja yang berfungsi sebagai kata benda, dalam bentuk jamak, maskulin, dengan sufiks orang kedua tunggal. Secara harafiah, pencipta-penciptamu. Tetapi tidak ada satupun tradisi penafsiran kuno, baik Yahudi maupun Kristen, yang membacanya sebagai para pencipta. Septuaginta, terjemahan Yunani abad ketiga sebelum Masehi yang dibuat oleh sarjana Yahudi sendiri, menerjemahkannya tunggal. Vulgata, terjemahan Latin Hieronymus, juga tunggal. Targum, parafrase Aram yang dipakai di sinagoga, juga tunggal. Gesenius sendiri, dalam paragraf 124k tata bahasanya, bahkan membuka kemungkinan bahwa bentuk ini secara morfologis bukan jamak sejati, melainkan bentuk tunggal yang tampak jamak karena sifat akar katanya yang termasuk golongan lamet hei, suatu kelas verba Ibrani yang perilaku morfologisnya bisa menipu mata yang tidak terlatih. Tetapi sekalipun kita menerima bahwa bentuk ini memang jamak, maknanya tetap tunggal. Ini adalah pluralis excellentie yang menekankan keagungan tindakan penciptaan di tengah kefanaan manusia. Konteks dari Pengkhotbah 12 yang berbicara tentang masa tua dan kematian. Untuk pembuat, teks utamanya adalah Yesaya 54 ayat 5 yang menampilkan kata Osaih, harafiah pembuat-pembuatmu, jamak, dengan sufiks orang kedua feminin tunggal. Teks lengkapnya sangat kaya, sebab suamimu adalah pembuatmu, Yahweh semesta alam namanya. Perhatikan, setelah dua kata jamak, suamimu, dan pembuatmu, teks segera mengunci identitas dengan nama tunggal, Yahweh.
Dan kata shemo, namanya, memakai sufiks tunggal, bukan jamak. Ini adalah apa yang dokumen kajian kita sebut penguncian singularitas. Teks sendiri yang menutup kemungkinan pembacaan plural. Bentuk pembuat dalam jamak ini juga muncul di dua teks lain yang penting. Mazmur 149 ayat 2 membaca, Yisma Yisrael Be'u Zaif, biarlah Israel bersuka cita atas pembuatnya. Kata Be'u Zaif secara bentuk jamak tetapi terjemahan-terjemahan besar, ESV, NIV, NASB, NKJV semuanya menerjemahkan His Maker, tunggal. Konteksnya adalah Mazmur Halel terakhir, sebuah nyanyian pujian pasca pembuangan di mana Israel yang sudah tidak memiliki raja manusia merayakan Yahweh sebagai satu-satunya raja dan pembentuk mereka. Lalu Ayub 35 ayat 10, di mana Elihu berkata, tetapi tidak ada seorang pun yang berkata, di manakah Allah pembuatku? Kata Ozai, pembuatku, ditandai dalam interlinear Ibrani sebagai partisipium jamak dengan sufiks orang pertama tunggal. Tetapi lagi-lagi, konteksnya jelas menunjuk satu Allah, satu pembuat, yang dicari manusia di tengah penderitaan. Jadi tiga teks, Yesaya 54 ayat 5, Mazmur 149 ayat 2, dan Ayub 35 ayat 10, semuanya memakai bentuk pembuat dalam jamak gramatikal dan semuanya tanpa kecuali merujuk pada satu pribadi ilahi. John C. Beckman dalam entry Pluralis Majestatis, Biblical Hebrew, di Encyclopedia of Hebrew Language and Linguistics yang diterbitkan oleh Brill, secara eksplisit mencatat bahwa partisipia-partisipia seperti osaic dan osai seem to be examples of the Pluralis Majestatis. Albert Barnes, komentator Protestan abad ke-19 yang sangat berpengaruh, menanggapi Yesaya 54 ayat 5 dengan kalimat yang tegas. Both these words, maker and husband, are in the plural number, but the form is evidently the pluralis excellentiae, a form denoting majesty and honor. Dan ia menambahkan kalimat yang sangat penting. No argument can be drawn from this phrase to prove that there is a distinction of persons in the Godhead, as the form is so often used evidently with a singular signification. Seorang komentator Trinitarian berkata seperti itu, bahwa bentuk jamak ini bukan bukti pluralitas pribadi. Gelar keempat membawa kita ke ranah yang sangat intim dan relasional, suami. Kata Bu Alayh dalam Yesaya 54 ayat 5, harafiah suabi-suabimu adalah salah satu contoh paling mencolok dari pluralis excellentiae dalam Alkitab Ibrani. Mengapa? Karena metafora pernikahan dalam Alkitab Ibrani sangat konsisten dan sangat eksklusif. Yahweh adalah satu suami, Israel adalah satu istri. Tidak ada ruang untuk poligami ilahi. Metafora ini membentang luas di seluruh kanon. Yesaya pasal 1 hingga 3 menggambarkan Yahweh sebagai suami yang setia terhadap istri yang tidak setia. Yeremia pasal 2 dan 3 mengembangkan tema yang sama. Yehezkiel pasal 16 memperluas alegorinya secara dramatis. Dan Yesaya 54 adalah puncak penghiburan. Setelah pembuangan yang digambarkan sebagai perceraian sementara, Yahweh memanggil istrinya kembali. Suamimu adalah pembuatmu, dia yang menikahimu adalah dia yang menciptakanmu. Satu pribadi, dua fungsi relasional yang tumpang tindih. Dokumen kajian kita menyebutnya dengan istilah yang indah, bukan poligami ilahi, melainkan superlatif dari kasih dan perlindungan perjanjian. Bentuk jamak di sini memperdalam dan memperluas intensitas relasi, bukan memecah subjek relasi menjadi beberapa pribadi. Studi akademis terbaru tentang Yesaya 62 ayat 5 dipublikasikan di jurnal The Expository Times menegaskan bahwa karena Yesaya 54 ayat 5 telah menetapkan Yahweh sebagai suami, maka subjek yang menikahi Zion di sepanjang kitab Yesaya harus dipahami sebagai Yahweh sendiri, satu pribadi ilahi yang sama. Metafora pernikahan dalam Alkitab Ibrani tidak pernah difragmentasi, ia selalu berpusat pada satu suami. Gelar kelima membawa kita ke dimensi transendensi, yang maha suci, Kedoshim. Kata ini muncul dalam Amsal 9 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan pengetahuan tentang yang maha suci adalah pengertian. Serta dalam Amsal 30 ayat 3 dan Hosea 12 ayat 1. Secara bentuk, Kedoshim adalah adjektiva substantif jamak, para yang kudus. Tetapi konteksnya dalam ketiga teks itu menunjuk kepada Yahweh sebagai satu pribadi, bukan kepada para makhluk kudus atau para malaikat. Gesenius dalam paragraf 124H secara eksplisit memasukkan Kedoshim sebagai contoh pluralis excellentiae. Ia mencatat bahwa bentuk ini hanya dipakai bagi Yahweh dalam makna the most holy, yang maha kudus. Mengapa bentuk jamak dipakai untuk kekudusan? Dokumen kajian kita memberikan penjelasan yang menarik. Kekudusan dalam konsep Ibrani adalah otherness, kelainan. Allah kudus berarti Allah yang secara radikal berbeda dari segala ciptaan. Bentuk jamak memisahkan kekudusan Allah dari kekudusan makhluk. Malaikat bisa disebut kadosh dalam tunggal, tetapi Allah disebut kedoshim dalam jamak intensif, karena kekudusannya bukan sekedar kualitas yang sama dalam derajat yang lebih tinggi, melainkan kualitas yang secara kategorial melampaui. Dia, demikian ungkapan dalam kajian itu, adalah Holy of Holies dalam bentuk personal. Ini adalah wawasan teologis yang sangat dalam, dan ia sepenuhnya konsisten dengan monoteisme unipersonal.
Satu pribadi yang kekudusannya begitu transenden sehingga bahasa manusia meledakkan wadah tunggal dan memakai jamak untuk menampungnya. Gelar keenam dan ketujuh bisa kita bahas bersama, Tuan dan Maha Tinggi. Adonai atau dalam bentuk absolutnya Adonim secara harfiah berarti tuan-tuanku atau tuan-tuan. Bentuk ini muncul lebih dari 300 kali dalam Alkitab Ibrani dan tidak pernah, saya tekankan tidak pernah dipahami sebagai merujuk kepada beberapa tuan ilahi. Setiap kali Adonai dipakai untuk Allah, konteksnya selalu tunggal. Satu Tuhan, satu penguasa, satu pribadi yang berdaulat atas alam semesta. Yang menarik, bentuk adonim dalam Ibrani kadang juga dipakai untuk manusia tunggal, misalnya untuk seorang tuan rumah atau seorang penguasa. Ini menunjukkan bahwa jamak di sini memang berfungsi sebagai idiom hormat dan keagungan, bukan penanda jumlah. John dan Murauka dalam tata bahasa Ibrani mereka yang diterbitkan oleh Pontifical Biblical Institute mencatat bahwa untuk kata adonim, the plural of majesty has to a large extent ousted the singular. Bentuk jamak keagungan telah sebagian besar menggantikan bentuk tunggal. Artinya, ini bahkan bukan lagi pilihan sastra, tetapi sudah menjadi norma bahasa. Untuk Maha Tinggi, gelar Elyon biasanya muncul dalam bentuk tunggal ketika disandingkan dengan El Elyon, Allah yang Maha Tinggi. Tetapi dalam teks-teks Aram, khususnya kitab Daniel, bentuk jamak Elyonin muncul dengan makna tunggal untuk Allah. Ini memperluas pola yang sama ke dalam bahasa Aram dan menunjukkan bahwa fenomena jamak intensif melampaui batas bahasa Ibrani ke dalam rumpun Semit yang lebih luas. Dengan demikian, 7 gelar telah kita telusuri, dan pola yang muncul sangat konsisten. Bentuk jamak di level morfologi, makna tunggal di level semantik, dan fungsi intensifikasi atau pengagungan di level pragmatik. Sekarang, mari kita beralih dari tata bahasa ke bukti manuskrip, karena ada saksi penting yang meneguhkan semua yang sudah kita bicarakan. Saksi pertama adalah Septuaginta, terjemahan Alkitab Ibrani ke dalam bahasa Yunani yang dikerjakan oleh sarjana Yahudi di Alexandria, Mesir, sekitar abad ketiga sebelum Masehi. Ini adalah terjemahan Alkitab tertua yang kita miliki, dan keputusan-keputusan penerjemahannya sangat mengungkapkan. Ketika para penerjemah Yahudi ini sampai kepada kata Elohim yang merujuk kepada Allah Israel, mereka menerjemahkannya Theos, bentuk tunggal dalam bahasa Yunani, bukan Theoi, bentuk jamak. Mereka melakukan hal yang sama untuk semua gelar jamak lainnya. Pembuatmu diterjemahkan tunggal, suamimu diterjemahkan tunggal, yang maha suci diterjemahkan tunggal. Implikasinya sangat besar. Para penerjemah ini adalah orang-orang Yahudi yang memahami bahasa Ibrani sebagai bahasa ibu atau bahasa sakral mereka. Keputusan mereka untuk menerjemahkan semua bentuk jamak ilahi ke dalam tunggal Yunani bukan kecelakaan atau ketidaktahuan. Ini adalah pernyataan hermeneutik. Mereka memahami bahwa bentuk jamak dalam Ibrani adalah idiom keagungan dan bahwa bahasa Yunani tidak memiliki idiom yang setara, sehingga terjemahan yang paling akurat secara makna adalah bentuk tunggal. Saksi kedua adalah gulungan laut mati dari Qumran, manuskrip Ibrani tertua yang ditemukan, berasal dari abad ketiga sebelum Masehi hingga abad pertama Masehi. Manuskrip-manuskrip ini mempertahankan bentuk jamak Elohim dan gelar-gelar jamak lainnya persis seperti dalam teks Masoret yang kita miliki hari ini, menunjukkan stabilitas tekstual yang luar biasa. Bentuk jamak ini bukan tambahan kemudian, ia adalah bagian asli dari tradisi tekstual. Ada satu teks lagi yang perlu kita bahas karena ia sering muncul dalam perdebatan dan berkaitan langsung dengan topik kita, Kejadian 26 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar kita, menurut rupa kita. Kata kita di sini adalah bentuk jamak orang pertama dan telah menjadi salah satu teks yang paling diperdebatkan dalam sejarah tafsir. Ini adalah pengumuman kepada Dewan Ilahi, Divine Council, yaitu majelis makhluk surgawi yang hadir di hadapan Allah sebagaimana digambarkan dalam teks-teks seperti 1 Raja-Raja 22 dan Ayub 1-2. Tetapi inilah yang paling penting. Perhatikan apa yang terjadi di ayat 26. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia. 3 hal berubah sekaligus. Verbanya tunggal, menciptakannya, sufiksnya tunggal, gambarnya, dan subjeknya kembali disebut Allah tanpa kualifikasi jamak. Dokumen kajian kita menyebutnya dengan tepat. Ayat 27 segera mengunci subjek kembali ke tunggal, menolak pembacaan politeistik atau multipersonal. Apapun yang dimaksud kita di ayat 26, ayat 27 menegaskan bahwa yang bertindak menciptakan adalah satu pribadi. Sekarang kita tiba pada pertanyaan yang lebih dalam. Apa makna teologis dari semua ini? Jika bentuk jamak bukan soal jumlah pribadi, lalu soal apa?
Dokumen kajian kita mengusulkan sebuah kerangka yang saya pikir sangat membantu. Ia memakai analogi berlian, satu batu perbata dengan banyak sisi. Satu manusia bisa menjadi ayah bagi anak-anaknya, pemimpin di kantornya, guru bagi murid-muridnya, dan sahabat bagi teman-temannya. Semua itu bukan 4 orang yang berbeda, melainkan 4 fungsi dari satu pribadi yang kaya. Demikian pula, Allah yang disebut pencipta, suami, pembuat, yang maha suci, Tuan, dan maha tinggi, bukan 6 atau 7 pribadi, melainkan satu pribadi yang kekayaan internalnya begitu luar biasa, sehingga bahasa membutuhkan bentuk jamak untuk mengekspresikannya. Richard Bauckham, seorang teolog perjanjian baru dari University of St. Andrews yang sangat berpengaruh, mengusulkan konsep identitas ilahi unik, unique divine identity, sebagai cara memahami monoteisme Yahudi. Menurutnya, monoteisme Yahudi tidak mendefinisikan Allah terutama melalui esensi abstrak atau sifat metafisik, melainkan melalui identitas unik. Allah adalah Dia yang menciptakan segala sesuatu dan yang memerintah segala sesuatu. Tidak ada yang lain yang melakukan keduanya. Dalam kerangka ini, gelar-gelar jamak berfungsi sebagai identifier, penanda identitas. Siapapun yang disebut suamimu dan pembuatmu dalam bentuk jamak intensif, otomatis teridentifikasi sebagai IHW, karena hanya dia yang memiliki kepenuhan kapasitas itu. Ini adalah wawasan yang sangat penting. Jamak gramatikal bukan mengaburkan identitas Allah, melainkan justru mempertajamnya. Ia mengatakan, yang satu ini tidak bisa disamakan dengan siapapun lain. Tidak ada pencipta lain, tidak ada suami perjanjian lain, tidak ada yang maha kudus selain Dia. Baik Yahudi, Unitarian Kristen maupun Oneness, data linguistik, data manuskrip, dan konteks historis secara konvergen mengarah pada satu kesimpulan. Allah Alkitab Ibrani adalah Esa dan satu pribadi. Titik. Jamak gramatikal adalah instrumen retoris, bukan jendela ke struktur internal kealahan. Teks-teks ini lahir dalam komunitas Yahudi yang monoteismenya bersifat ketat dan unipersonal. Penulis dan pembaca pertamanya tidak memiliki konsep 3 pribadi kosetara dalam diri Allah. Shema, dengarlah hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa, adalah kredo yang menjadi identitas Israel dan seluruh gelar ilahi dalam Alkitab Ibrani hidup di bawah payung kredo itu. Membaca pluralitas pribadi ke dalam bentuk jamak ini dari sudut pandang penulis dan pembaca aslinya adalah sesuatu yang tidak mungkin terlintas dalam pikiran mereka. Kita sampai di penghujung perjalanan kita, dan saya ingin menutup bukan dengan kesimpulan yang menggurui, melainkan dengan sebuah undangan untuk berefleksi. Apa yang telah kita temukan dalam perjalanan ini, saya kira melampaui sekadar perdebatan teknis tentang tata bahasa Ibrani. Kita telah menemukan sesuatu yang lebih mendasar, bahwa bahasa manusia, bahkan bahasa yang dianggap suci, memiliki batas. Dan justru di batas itulah ia menjadi paling kreatif. Ketika penulis Ibrani kuno ingin berbicara tentang pribadi yang melampaui segala kategori, pencipta yang tidak diciptakan, suami yang kasihnya tak terhingga, kudus yang kekudusannya tak tertandingi, mereka menemukan bahwa kata benda tunggal terlalu sempit. Maka mereka memakai bentuk jamak, bukan untuk menggandakan pribadinya, melainkan untuk memperluas wadah linguistik agar bisa menampung sedikit lebih banyak dari keagungannya. 7 gelar, 1 pribadi, jamak gramatikal, esa personal. Kita sedang berhadapan dengan pribadi yang membuat bahasa manusia dengan segala kejeniusan dan keterbatasannya harus meregangkan dirinya sampai batas maksimal hanya untuk menyebut namanya. Dan bahwa setiap kali kita membuka teks Ibrani kuno itu, kita sedang berdiri di ambang misteri yang lebih besar dari semua kata yang pernah diciptakan manusia untuk membicarakannya. Terima kasih sudah menemani perjalanan ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Untuk mendukung konten-konten edukatif seperti ini, silakan subscribe dan aktifkan notifikasi. Kalau video ini bermanfaat, klik like, share, dan tulis komentar. Dukungan Anda sangat membantu kami, Layar Teologi, untuk terus membuat konten yang lebih berkualitas.